Oke teman-teman, kali ini aku akan membagikan video simulasi yang telah aku dapatkan setelah melakukan pelatihan dari pihak BPBD Kabupaten Klaten yang membawa narasumber dari pihak PMI dan juga Damkar. Seperti ini videonya. Dan ini namanya metela atau bisa disebut dengan pembalut segitiga. Untuk cara melipat nanti ada beberapa lipatan dipanggil. Yang pertama ini adalah kita buka bentuknya segitiga, kemudian kita lipat menjadi dua. Ini lipatan dua. Kemudian kita lipat kembali, ini menjadi lipatan 4. Kita lipat kembali menjadi lipatan 8. Lipatan 8 kita lipat lagi menjadi lipatan 16 dan seterusnya. Lanjut gimana? Nah, yang pertama kita baca dulu bagaimana cara membalut atau menutup luka di pelipis, luka sobek di pelipis. Bagaimana cara membalutnya? Nah, pembalutannya kita lipat menjadi lipatan 8, kemudian kita bagi menjadi 8 bagi 2. Bagian pelipis. Setelah yang dari bawah ini berada di belakang telinga. Kemudian yang depan berada di depan telinga. Kemudian kita tinggal silang aja Pak, nggak perlu ditali. Silang aja, kemudian tarik ke depan. Kemudian sebisa mungkin talinya berada di atas luka. Kenapa tali harus berada di atas luka? Ada yang tahu? Nah, betul. Fungsinya adalah untuk menekan pendarahan. Pendarahan yang keluar itu bisa berhenti. Tali di atas luka menekan pendarahan. Nah, sebisa mungkin talinya di atas luka ya Pak. Fungsinya biar luka itu tertekan, biar pendarahan itu bisa berhenti. Sing tenanan Pak, ojo digawe pocong. Lama gawe pocong nang mburi. Sakit. Orang muat itu. Wah, ora muat iki kok. Kagak muat mana ya? Nah, tali Pak. Wah, wes. Naik. Tapi mungkin gini memudeng tuh wae, Pak. Kurang dawa kok. Kalau kurang panjang bisa disambung. Wah, bisa digabung. Ayo, sambung. Dengan lipatan belakang kita bagi dua. Posisinya taruh di belakang leher. Kemudian ke depan kita ambil. Yang ini cara penanganan pertama ketika terjadi patah tulang selaput. Posisinya seperti ini. Awakku gegeden meneh. Ujung dari bawah, Ini situasional ya, Pak. satu ujung dari atas. Teori ini. Ini cuma baku banget mau lagi. Temennya apa? Temennya akan seperti ini. Ketika korban itu ada lubang, dengan kayak gini, korban pasti akan kesakitan. Bagaimana cara mengurangi kesakitan? Korban kita relaksasi nafas panjang atau tarik nafas panjang, kemudian kita tinggal tarik aja. Posisinya akan seperti ini. Jadi kita akan kembali ke posisi semula, tapi korban akan kesakitan. Tarik ini ya. Kipas ke tengah. Iki siji enekin dek dhuwur. Dari bawah sini satu, dari atas satu. Nah, siji dek ngisor, siji dek dhuwur. Dari atas, satunya dari atas ini. Iki dek dhuwur. Kalau diajarin ya. Nah, sebelum dengan tarik,
Si korban sudah tarik nafas panjang. Nafas panjang mas. Kemudian tarik. Ya. Fungsinya kan biar abu-abu kembali sejajar. Kemudian korban bisa membuka nyaman korban. Pasti sakit ya. Sakit karena namanya patah tulang kan Pak, tetap sakit. Nah, iki Tangan. iki malah kerban iki. Oh, iki. Tangan ya, bukan telapak tangan. Pergelangan tangan. Ya, Pak. Masih menggunakan lipatan 8, kita bagi dua. Posisinya seperti ini. Dari depan, Mas. Posisinya dari depan, posisinya dari telapak tangan seperti ini. Kemudian di punggung tinggal kita silang biasa. Di punggung kita silang biasa. Setelah disilang agak ditarik ya Pak, agak ditarik. Jadi tariknya ke belakang. Nah, tarik ke belakang dan tinggal kita pilihkan sampai habis. Lilitkan sampai habis. Kuat gak apa ya? Yang penting si korban nyaman Pak. Heeh. Kalau Nek lara muni ya lara. Loro iki. Kemudian kita cek temperatur atau peredaran darah di ujung jari. Wah. Caranya kita kalau kita makan merah Pak. Ketika kita tekan dia akan warna putih. Dari putih Kuku. kembali ke merah itu 3 bulan lebih dari 3 detik. Lepas 1, 2, 3. Kalau 3 detik masih batas normal. Tapi kalau lebih dari 3 detik berarti kemungkinan ada yang terlalu kencang bisa di agak kembalikan. Kuku sing dia. Prinsipnya sama ya Pak. Ya, Pak, iki, Pak. Pergelangan Wah, tangan sama kaki. sikile loro, Pak. Dari telapak Wah, ya tak copote. dari telapak kaki. Kemudian kita silang. Prinsipnya sama. Kita tarik ke atas. Kemudian kita Tarik ke atas iki disilangke sik, Pak. sama kayak di pergelangan tangan Pak. Nek diubetke ning dhuwure. ini toh. Heeh. Apa entek toh? Lagi ditalekke. Prinsipnya seperti ini. Biasanya ini dengan cedera ankle, terkilir, bisa dilakukan. Tapi pertolongan pertamanya sebenarnya 1 kali 24 jam dikompres es dulu. Kalau masih nyeri baru kita fiksasi seperti ini. Biar di pergelangan kaki ini tidak banyak gerak. Kalau korban banyak gerak, biasanya akan terjadi yang namanya lebam atau bengkak. Abuh. Yang kita gunakan masih sama pembalutnya, tapi bedanya ketika kita membalut luka bakar, balutan ini tidak boleh kering, harus basah. Kenapa basah? Nah, biar nggak lengket. Terus Pak, terus biar nggak lengket. Cara penanganannya ketika terjadi luka bakar, yang pertama di lengan dulu. Nanti lengan kanan atau lengan kiri, tangan kanan atau tangan kiri sama fungsinya. Ujung segitiga berada di atas. Seperti ini, kemudian tinggal kita lilit sampai tertutup semua dari ujung jari sampai Langsung pol kene, Pak. Langsung Tengah. Misor. set. Misor ya. Nah, wis to. Iki langsung dingenekke. Talek kene. Talek kene mburi. Tutup mulut. Nanti jomble. Wis. sabun. Hei. Tadi bahan uji coba terus. Kemudian Ini api-api ya, orang mungkin ini. ini untuk luka bakar di dada sebelah kanan. Posisinya ujung segitiga berada di bahu. Tapi kongel. Gampang kok, Pak, ya, Pak. Nanti di bahunya akan masuk. Satu ujung panjang, satu ujung pendek. Ujungnya yang panjang, tetap kita pertahankan panjang. Yang pendek. Engko sing panjang ditalekke sing ning dhuwur kae lho, Pak. Fungsi yang panjang ini kita
tarik ke atas, balik sama yang di atas. Ada. Ini tadi dada sebelah Kanan. Kemudian kalau di punggung bedanya kan nanti cuma talinya di depan. Nah, kalau di dada sebelah ini, nanti posisinya seperti ini. Yang bedakannya cuma nanti talinya aja. Dada sebelah kiri, nang ngarep tali ini loh. Dada sebelah kiri yang mburi itu ya. Punggung sebelah. Heeh, punggung ning ngarep. Punggung. Pakis. Bang beda tali nang ngarep karo nang mburi. Heeh. Ada. Nah, ini untuk lokal di dada atau di punggung seperti ini. Intinya prinsipnya sama. Kalau begini sekitar 5 sampai 10 cm. Posisinya seperti ini. Kemudian nanti lipatan ini berada di luar. Posisinya berada di atas Pakaran. alis. Ngeri nggak? Ngau ketu. Di atas telinga. Ngau ketu. Kalau di dari belakang posisinya seperti ini. Kemudian ini nggak perlu tapi bisa ini talinya Ngeri icul. Apa ada sampai kenceng dasi uang ini? Nah, kita pegang, kemudian kita tarik. Mburi ditarik dan kenceng. Ini kayak ganggu sorban aja. Jihad. Enggak sorban, Pak. Perang jihad. Sampean ngapa, Pak? Ini enek ketune, Pak. Nahi. Nahi. Kalau itu kan beda, itu kan ada juga Pak. Nah kalau lukanya itu harus ada dulu. Enek ketune lho. Ah. Sing ngomongan ketune duduk. Ini ditanyakan buatan. Kalau di wajah. Jadi kian. Kiri ya kiri, biasa. Yo. Jadi nomornya tau ya. Intinya ya, luka kita tutup. Tutupnya kan nggak harus pakai ini. Iya. Ini kan bisa pakai kasar. Wah, iki. Terkenal. Oke. Saat ini nggak apa-apa. Kelentang loh. Ujian praktek. Ketune dicopot ketune. Kita lanjut ke pembidaan. Pembidaan itu pertama pada korban dengan terjadinya patah tulang atau fraktur. Nah, nanti patah tulang itu akan dibagi lagi menjadi dua. Patah tulang terbuka sama patah tulang tertutup, Pak. Patah tulang tertutup itu patah tulang yang di dalam. Nah, kita nggak tahu kan patah tulang di dalam itu benar-benar patahnya seperti apa, kan kita nggak tahu. Kalau patah tulang terbuka, itu patah tulang yang tulangnya itu keluar atau menonjol keluar. Jadi menembus jaringan kulit atau daging. Itu patah tulang terbuka. Nah, selanjutnya ciri-ciri patah tulang itu ada 4. P, L, N, B. P, perubahan bentuk. L, luka. N, nyeri. B, bengkak. Itu ciri-ciri patah tulang. Nah, ketika dengan anak kecelakaan, dengan ragu-ragu, tapi ada bengkak, ada nyeri, ada perubahan bentuk, itu kita absuskan aja itu patah tulang. Tapi kalau cuma ada bengkak sama nyeri, kalau jangan nggak yakin, oh ini patah tulang ora ya, dibidai aja. Tetap dilakukan tindakan pembidaian biar kita aman. Nah, yang sering terjadi di sekitar kita, ketika ada orang kecelakaan, yang pertama dilakukan itu apa? Langsung diangkat. Biasanya korban dipindahkan. Iya. Tanpa kita ngecek dulu. Ya kalau korbannya aman, korban bisa selamat. Tapi kalau kok itu ada patah tulang, tapi kita kuatan pindahnya, Pak. Nah itu yang bisa membahayakan si korban.
bisa terjadi namanya komplikasi. Sebelumnya dia adalah patah tulang tertutup, tapi bisa terjadi yang namanya patah tulang terbuka karena kita salah mengevakuasi atau memindahkan si korban. Waduh, kecelakaan. Aduh. Iya. Mau kasus yang sedang berat, Ya sedang berat dengan kan beda-beda Pak. Kalau yang paling sering itu adalah di patah tulang belakang. Tapi kalau yang sedang itu nanti di paha, sampai atas atau tulang paha gitu kan. Nah, itu biasanya akan agak lama sembuhnya, agak lama operasinya, agak lama untuk mobilisasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya bijai, Pak. Bijai ini ada panjangnya beda-beda. Ada yang paling panjang sampai yang paling pendek ada. Yang sudah masih ada, biasanya di bawah, di atas tunai, di bawah lutut, di atas punggul, di bawah bahu. Ini kita untuk tali sendiri, ketika yang patah tulang ada mungkin atas, berarti di atas patahan tulang satu, di bawah patahan satu atau di atas lutut, sama di bawah lutut. Nah, nanti tinggal kita tambahin ya, di pinggang atau pinggul. Sekarang pertanyaan, ketika kita menolong korban, tidak ada yang namanya bijai, Pak. Kita gunakan apa aja yang ada di sekitar kita. Bisa menggunakan bambu, kerdus, tapi harus dilipat beberapa. Mungkin 3 kerdus dijadikan satu, kemudian dilipat. Karena prinsipnya itu adalah kelas ininya. Tapi kalau menggunakan kerdus boleh tidak apa-apa, tapi ya itu harus beberapa kerdus dilipat jadi satu. Jadi biar agak tebal. Kalau zaman dulu ada yang namanya kulit pohon kapur. Korban ini meneng ae. Ingo. Ngono ngrasake lara kok. Ingo. Aku ya pengen praktek kok. Kayaknya bebas. Monggo yang ada apa aja, karena semuanya nanti ada ya, kemudian kita tinggal nari aja. Kalau nari dari atas nanti ke bawah, dari atas patahan dulu. Posisi tarinya kan ini ada 2 ujung, yang satu ujung dari atas, satu ujung dari bawah. Kemudian tinggal kita tarik. Nah, ketika kita nari, kalau korban sadar kita tanyakan, kekencangan apa mau coba? Kalau kekencangan berarti kita agak kendorkan, tapi kalau kurang kencang kita agak kencang.
Oke, posisinya akan seperti ini. Tapi karena yang patah jatuh ke atas, jika yang kaki kanan itu nggak ada patahan, ini bergerak, otomatis yang ini akan ikut bergerak. Nah, biar nggak ikut bergerak, berarti harus kita jadikan satu. Wah, dibongkok kabeh. Posisinya seperti ini, Pak. Ini di pinggang, ya, bukan di perut. Oke, posisinya Di seperti ini. pinggang bukan di perut. Ini ada patah tulang terbuka. Nah, kalau yang terjadi nanti ada patah tulang terbuka atau ada tulang yang keluar dari dalam. Posisinya seperti ini, tulang naga yang nggak keluar. Berarti ya, kita harus bikin yang namanya berutan bulan. Di pada 16 kita bikin bulatan seperti ini. Kemudian tulang itu kita masukkan ke sini, Pak. Ini satu kurang, berarti kita bikin dua. Sampai tulang ini tertutup. Kalau tulang sudah tertutup, kemudian tinggal kita tarik. Ngilu mesti. Yang membedakan cuma itu ketika terjadi patah tulang terbuka sama tertutup. Kalau terbuka berarti tinggal nambahin yang namanya berutan bulan. Tulang kita tutup seperti ini sampai tertutup. Tapi kalau patah tulang tertutup, tutup dengan seperti ini. Ini korban saja. Kita bisa tanyakan, yang sakit mana, yang nggak bisa digerakkan mana. Kalau yang belum, yang lututnya yang sampai sini kanan semua. Dan yang sini yang nggak usah kesini. Aduh. Jadi kalau begini gimana? Kalau begini kan bisa posisinya sampai ujung situ harus nih sampai sini. Oke, siap. 1, 2, 3. Angkat dulu kalau sini 12 dulu. Angkat. Taruh. Nah, dia lepas dia nggak jatuh. Karena setelah itu korban di sini. Bapak ini nangkep. Bapak kayaknya. Bandalan gue loh. Ayo, bandalan. Posisinya sama yuk. Bukan diiringi, Mas. Diiringi. Oke. Oke. Ini dorong ya, dorong aja, dorong. Ini turun pelan-pelan di sini. Teman-teman tinggal geser. Akan lebih mudah. Tapi kalau nggak ada yang namanya ini, berarti harus kita potong. Cara berjalannya nyamping. Salah. Kamu bang ya, speaker kayak. Cara penyemutannya tetap Wing, 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 wing.
Oh, Bapak salah. Minjem. Air basah kan mengandung oksigen. Jadi api akan menyerang kita. Belum. Dan apabila asap sudah berwarna putih, bisa dipastikan bahwa api itu sudah padam. Untuk cara pengambilannya sama, tapi untuk melindungi diri kita. Apabila masih ada penyalaan. Dan kalau takut, jangan dilempar. Nanti asapnya putih, Pak. Siap. Ini disiram ya? Ya, nyoba disiram. Orang apa juga? Kebakaran minyak ya. Tambah gede. Wow. Jadi kan salah kalau kita kebakaran minyak menggunakan air. Monggo, sama praktek. Melakukannya miring. Langsung dimasuk ke dalam minyak. Nah, ini fungsinya melindungi. Piye? Miring. Salah. Ini angin. Nah. Lu copot aja Pak, bablasan lebu. Oh, cukup ke. Cukup. Ngobrol apa naik? Ora ngerti. Pengparan nang Apa lagi? Arahkan ke atas. Tarik pinnya. Kita cek tekanan. Ya. Kita angkat. Sambil jarak aman 2-3 meter. Taruh aja, lakukan kanan kiri. Bisa menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri, nyaman kita. Iso. buka anu nih. Buka tutup. Ora kuwi cek tekanan. Oh, saya tekanan. Oh, malah efektif wi. Ya, cepet. Mungkin kuwi nak badhe ngono iki, kowe ngono meneh. Nak bagi dapur yo dingono ki meneh. Heeh, cek tekanan. Monggo. Saya ada praktek. Wah. Loh, anu ki lho, Pak. Wah, gede. Dan bawah dulu. Oh. Wah, yo banget.
Ora mati-mati. Di. Hop. Teh. Teh. Wah, nganggo selimut genti. Oke. Pinter Isan. Iya, Pak.